Bapak Ibu yang terkasih, dimanapun kita berada, kembali lagi di channel Betani Jakarta. Tetap di hari ini akan ada pengajaran online dari Ibu Pendeta Vera Setiawan. Dan hari ini Bu, kita memasuki dimensi roh sesi keberapa Bu? 10. Jadi Bapak Ibu tetap stay terus di channel Betani Jakarta. Ikuti selalu dimensi roh dari sesi 1 sampai sesi 10. Bapak Ibu bisa mengerti apa maunya Tuhan, bagaimana cara iblis menipu kita, sudah dikupas tuntas oleh Ibu Pendeta Vera melalui kesaksian firman-Nya. Jadi Bapak Ibu siapkan hati kita, roh jiwa tubuh kita, pikiran kita memasuki dimensi roh ke-10. Sebelum kita memaparkan, Ibu Pendeta memaparkan apa itu dimensi roh ke-10, kita bersatu hati dulu ya Bu ya. Di dalam doa, saya persilakan Ibu. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ada dimensi roh yang ke-10. Luar biasa Tuhan, tidak terpikirkan oleh kami, akan terus berlanjut Tuhan. Kesaksian firman Tuhan, dan biarlah menjadi satu berkat yang dahsyat untuk kami semuanya, karena bukan orang, bukan hamba Tuhan, bukan pendeta, tapi Engkau yang berkarya. Tangan yang berlubang paku itu Tuhan, yang membuat banyak kesaksian, banyak yang luar biasa yang kami tidak terpikirkan Tuhan. Manusia tidak bisa, tapi Engkau lakukan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini kami muliakan Engkau Tuhan. Kami elulukan Engkau, karena Engkau yang bekerja untuk kami boleh memberitakan bahwa Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Terima kasih Tuhan, kami terlalu percaya. Kami sudah berdoa dan kami sudah diurapi oleh Engkau. Amin. Juga untuk jemaat, penonton yang bukan jemaat pun, semuanya ciptaan-Mu. Amin. Urapi semuanya supaya sungguh-sungguh bermanfaat untuk kami. Boleh terapkan, aplikasikan kepada hidup kami. Tidak sia-sia karena firman adalah Allah. Mari Roh Kudus yang manis, kami mulai dengan nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Amin, amin, haleluya. Saya persilakan Ibu waktunya. Bapak Ibu kasih, ini selalu dimensi roh 10. Sekarang kesaksian. Di mana sekian 36 tahun di ladang Tuhan, kesaksian-kesaksian itu digali, ada firman-Nya, dijadikan supaya menjadi berkat untuk kita. Amin. Dan disebut dimensi roh. Rohnya besar ya, bukan alam rohnya kecil. Dimensi roh sesi ke-10 ini tahun 87 ada seorang pendeta hamba Tuhan minta supaya undangannya untuk beliau itu diberikan kepada saya. Entah kenapa, entah tanpa sebab, tolong gantikan. Mau ke Palembang. Saya bilang, sepertinya saya tidak bisa kali ya. Kalau ini hari mau berangkat, ini hari juga begitu. Saya harus tanya Tuhan, karena pemberitaan firman Tuhan tidak mau kita yang mau, tapi Tuhan yang mau kepada kita. Benar bro? Betul sekali. Jadi, excuse me. Jadi, saya bilang, nggak bisa loh Bapak, saya bilang gitu, mesti Bapak. Enggak, saya nggak mau katanya. Memang apa sih masalahnya nggak mau gitu loh. Itu loh, ada wanita muda dari lantai 2, dia turun perlahan-lahan jam 5 pagi dengan tanpa busana. Wow. Nah, rumahnya itu besar, tahun 87 ya Pak ya. Jadi dia turun, ditangkap oleh security-nya. Bukan security kampung, bukan security rumahnya dia. Berarti bukan security komplek ya? Komplek bukan urut kampung di RW RT bukan. Jadi di dalam rumahnya itu ada pos security, ditangkaplah, dijemputlah ya si nyonyanya ini loh, si bosnya ini dibawa ya, dibilang sama suaminya kali ya, karena jam 5 pagi tanpa busana turun dari lantai 2. Wah, luar biasa sekali. Saya bilang apalagi seperti itu, tidak gampang. Kalau Tuhan sudah pilih you yang harus berangkat.
suruh saya. Nanti sayanya malu, Tuhan juga dipermalukan. Oke Bu, sampai di situ saya mau Yes. tanya. Tuhan suruh ibu berangkat Yes. ke sana. Biasanya Tuhan menyuruh kita itu suaranya gimana? Apakah audible kah? Apakah suara hati kita kah? Kan banyak nih orang-orang Kristen, mereka menganggap suara hati mereka adalah suaranya Tuhan. Cara membedakannya gimana tuh Bu? Oh, waktu saya bilang yes gitu. Betul. Akhirnya saya ke kantor saya dulu, saya bilang tunggu sebentar. Terus saya telepon lagi, saya berdoa. Dan berdoa dalam hati, kan ada roh Tuhan. Emang roh siapa? Iya. Roh tikus. Ada roh Tuhan, ya kan? Iya betul. Nah, jadi saya bilang oke gitu loh. Ini sulit diteritakan selainnya kalau kita ada satu studi atau seminar singkat begitu, bagaimana caranya seperti itu. Kalau sekarang diuraikan seperti ini, dan juga banyak jemaat pasti bingung dan pasti mau terjadi seperti itu. Dengar dong, Tuhan punya mau dong begitu ya. Oh berarti abis dengar suara itu ibu uji dulu nih dari Tuhan apa bukan? Tanya Oh dulu. iya. Iya. Itu 3 kali sampai saya jangan sampai salah ini ada orang yang seperti itu berarti kan jiwanya sudah sakit begitu ya. Jadi saya bilang oke, saya berangkat. Berarti nggak semua pelayanan itu dari Tuhan dong? Pelayanan dari Tuhan. Tapi kalau kitanya hamba Tuhan yang menolak, ya dioper ke saya. Oh. Dioper ke saya. Bapak pendeta itu oper ke saya. Saya bilang saya nggak berani loh. Ya, apa sih masalahnya sampai Bapak tidak mau berangkat gitu. Oh berarti ini kondisinya adalah pelayanan itu harusnya buat si A, tapi dilempar ke ibu. Gitu. Oh di situ ibu harus bertanya dulu ke Tuhan ya. Harus, karena bukan soal doakan sesuatu yang ringan-ringan. Ini benar-benar harus ada realitanya, ada faktanya. Betul. Firman Tuhan tuh terjadi begitu loh, tidak gampang ya. Akhirnya saya berangkat dan tim kami itu ada yang lagi pelayanan ya, tidak bisa dibawa begitu kan. Saya wanita, jadi suami harus dengan wanita juga. Kalau mau bawa pria juga harus ada wanitanya begitu. Jadi akhirnya saya putuskan ada Ibu Sitompul, Dahlia Sitompul ya. Nah, halo Ibu Dahlia Sitompul. Nah ini lagi mau cerita nih, waktu kita pelayanan tuh ke Palembang ya. Nah Ibu Dahlia Sitompul, Rasbah. Nah Ibu Dahlia itu sudah 25 tahun bersama dengan saya. Kalau yang bisa berdua ya berdua. Kalau kami bawa banyak tim ya oke. Tapi selalu dengan Ibu Dahlia Sitompul. Jadi seperti Musa dan Harun mungkin ya Bu ya. Ketinggian lah. Jadi ya didampingi lah ya. Pas saya pendeti bukan pendeta ya kan. Jadi suami harus dengan ya wanita begitu. Jadi saya dengan Ibu Sitompul, kita panggil Ibu Sitompul. Eda. Halo Eda, Horas Bang. Oh, lihat ya. Ini dijadikan satu pengalaman yang dahsyat, di mana Tuhan Yesus dahsyat dan boleh jemaat dengar. Jangan kita saja yang tahu, tapi biar dunia tahu bahwa ada sesuatu yang dahsyat, ada rahasianya, ya kan? Jadi kita sudah alami bersama. Dan akhirnya saya berangkat dengan Eda, saya panggil Eda, sama si Eda Sitompul ini. Lalu Bapak pendeta itu bilang jangan terlambat, karena harus jam 2 penerbangan ke Palembang itu yang terakhir. Akhirnya kami ambil keputusan berangkat. Ibu Sitompul, Eda bilang, saya nggak bawa baju katanya. Saya bilang saya juga nggak pakai baju, bukan nggak pakai baju ya, tidak bawa baju, karena cuma 1 hari. Datang ke Palembang, kita berdoa, besok kita pulang begitu, nggak usah bawa baju. Saya bilang, saya juga nggak bawa apa-apa kok, besok pagi pulang begitu. Dan akhirnya kami berangkat berdua dengan Eda Sitompul dan dijemput di sana oleh panitia yang mengundang kami.
GPDI di Palembang. Biasanya kalau kami diundang, selalu panitia yang jemput kami. Betul. 1, 2 atau 3 orang dari yang mengundang itu jemput di airport atau di mana ya, di kereta api begitu. Tapi ini kali saya heran, kok sampai ada beberapa mobil begitu jemaat, karena makin didoakan, makin puasa 3 hari, makin nggak bener, sampai dia turut terjun dari atas itu tanpa busana, katanya begitu. Saya bilang, oh karena dahsyat ya masalahnya, sehingga jemaat juga tergerak untuk ikutlah berpartisipasi. Dia jemput saya mobil-mobil ini sampai di rumahnya, besar sekali karena ada di depan ada security. Kalau tahun sekarang ini orang pakai security udah biasa ya. Tapi tahun 87 itu saya rasa bisa terhitung lah ya. Anak menteri. Ya, tidak terlalu banyak orang ya. Jadi akhirnya saya langsung masuk ke kamar, lalu edasi tompol, saya minta tolong jemaat ditemani begitu. Jadi kurang lebih jam 6 udah mau gelap-gelap begitu, jemaat pada pulang semuanya. Karena sampai 1-2 jam jemaat tunggu saya tidak keluar begitu loh. Nah, edasi tompol ini langsung masuk ke kamar, dia bilang, "Sus, itu jemaat semuanya pada kecewa katanya sama Sesvera, katanya sama Ibu Pendeta," katanya. Loh, kenapa saya bilang begitu? Kenapa kecewanya? Karena dia mau lihat, mereka semuanya mau lihat Ibu Vera mendemonstrasikan kuasa Allah. Wow, saya bilang, karena setiap langkah kalau ada masalah-masalah yang pelik seperti itu, ya, saya khususnya, kita tim juga, hati-hati bertindak, bicara, karena setiap pelayanan itu nggak ada polanya. Yang dulu saya polanya doa dulu, baru ini, baru itu, nggak bisa sama. Jadi setiap kali pelayanan itu kami hati-hati sekali, dan saya perlu sendiri. Saya minta Ibu Sitompol, edasi tompol. Akhirnya saya bilang ya nggak bisa begitu. Mau lihat demonstrasi kuasa Allah. Lalu saya telepon pada Bapak Gembala yang mengundang saya bilang tolong besok kan ada doa untuk ibu ini, tidak boleh ada jemaat yang datang. Bapak dengan 2 atau 3 orang ya boleh datang, yang lain nanti jam sekian, jam 1 misalnya, saya lupa itu waktu ya, nanti setelah selesai siang baru datang. Lalu saya tanya, apakah Bapak juga berpikir bahwa akan mendemonstrasikan kuasa Allah? Hati-hati. Jadi saya juga lupa firmannya, bicara firman Tuhan semuanya, hati-hati supaya motivasi kita, fokus kita jelas begitu loh. Jangan ngambang, jangan mau lihat demonstrasi, mau lihat ini, lihat pendetanya begini, lihat pendetanya begitu. Saya nggak suka tuh. Tapi saya mau tanya, nggak salah kan kalau jemaat mau lihat demonstrasi kuasa Tuhan, salah nggak sebenarnya? Tidak salah. Tidak salah. Tidak salah. Kan, Ibu? Ya. Tapi tergantung nanti malah sombong apa enggak? Bukan. Itu gimana gitu? Tergantung daripada pimpinan satu, yang kedua dari imam kita, pengertian kita bagaimana begitu. Karena tidak ada kata-kata di firman Tuhan ini demonstrasi kuasa Allah. Wow. Tapi kalau mau lihat, mungkin saya mau lihat sebentar doanya diapain sih begitu loh. Mungkin saya juga masih oke, Tuhan juga bimbing saya untuk bersatu dengan jemaat. Karena ini pertama kali kalau kita hamba Tuhan jauh dari Jakarta, lalu tidak bisa ya suka-suka tinggal jemaat begitu. Tapi ini kali saya tidak tergerak, kita harus patuh, taat kepada Roh Kudus begitu. Jadi akhirnya saya bilang sama Bapak Gembalanya, besok datang jam 9 misalnya. Nah, setengah hari baru nanti jemaat. Lalu datanglah Bapak Gembala nih. Dengan satu, mungkin saya tidak tanya ya, apa wakil gembala, apa majelis, apa begitu ya. Dia bawa anak umur 3-4 tahun lah, kecil begini. Setelah itu
kami berdoa, karena waktu lagi baru datang dijemput di suaminya, bawa kami, saya dan Ibu Aida Sitompul itu ke kamarnya istrinya, dan ternyata itu lagi diborgol ke besi jendela, gitu, lagi diborgol. Lalu, itu, ini ada pendeta nih dari Ibu Vera dari Jakarta, gitu. Udah Pak, nggak usah kenalkan, saya bilang. Akhirnya udah saya ke kamar ceritanya begitu, dan besoknya kami boleh berdoa, dan waktu berdoa itu saya tidak juga lihat di sekeliling. Biasanya tuh saya akan bicara A, B, C, D gitu ya. Tapi ini kali karena kasusnya berat ya, jadi saya tuh fokus aja, minta Tuhan tolong saya, apa yang harus saya perbuat begitu. Jadi waktu lagi didoakan, ternyata ibu ini yang lagi tidak sehat jiwanya, langsung dia ambil ini tangannya, ambil anak itu yang kecil, saya lihat, angkat cepat itu, tekan. Coba pegang. Jadi ini kan anak kecil ya. Saya bilang, tekan, ditekan, yang lain buka. Jari ini dibukain satu-satu. Wow, semua pada nangis semuanya. Keras sekali. Nah, ini satu pengalaman di mana memang Tuhan pakai saya karena saya mantan paranormal ya, 20 tahun, dan saya bertobat menjadi hamba Tuhan. Kalau pelayanan lebih dominan kepada yang seperti itu, kerasukan, kejiwaan, ya kan? Jadi kalau sampai ada orang seperti itu, cepat, jangan sampai mata kita itu tertutup waktu berdoa. Kalau saya tutup mata, saya nggak tahu itu anak lagi diambil sama yang sakit itu, dicabut, ya rambutnya kuning-kuning kayak jagung begitu, copot kali kulitnya, mungkin. Jadi saya boleh share kepada yang hamba Tuhan, pelayan, ya kan? Nah, saya khususnya di bidang itu Tuhan pakai, jangan tutup mata waktu lagi berdoa untuk seperti itu. Di Alkitab juga nggak ada ya Bu ya, doa harus tutup mata atau buka mata. Coba dicari deh. Iya. Saya cari di Alkitab juga nggak ada. Jadi kita buka mata pun nggak masalah ya Bu ya. Itu tergantung khususnya kita sama Tuhan ya, seperti itu ya. Karena kalau kita tutup mata, kita tulus, tapi nggak cerdik. Kamu tahu udah kerasukan roh jahat, kamu tutup mata. Siapa tahu kita coba, kita juga ditinju nanti, karena kan lagi di borgol, pakai borgol polisi tuh, gitu. Jadi akhirnya anak itu, maminya, kenapa dibawa? Lo udah tahu lagi mau pelepasan begitu. Hati-hati ya, Bapak Ibu. Ini satu pelajaran, biar ibu bapak tahu kalau lagi berdoa untuk seperti itu tidak perlu tutup mata, ya. Memang tidak ada di firman Tuhan tutup mata ya. Tapi kenapa tutup mata? Supaya kita fokus. Ya. Kalau kita ada televisi, ada mami mertua, papa mertua yang belum terima Tuhan, kan kita dimatiin, kemungkinannya contoh kita tidak matikan, ya kan? Jadi tapi kita tidak terganggu. Ajar diri kita ini, jiwa kita supaya fokus gitu. Walaupun ada apapun kita tidak terganggu, makanya tutup mata. Tapi kalau lagi perlu jangan tutup mata, oke? Ya, Tuhan memberkati. Dan akhirnya selesai itu, detik itu juga ibu itu sadar. Setelah sadar, dia bilang, siapa tuh? Katanya. Sadarnya gimana? Apakah habis ibu doakan langsung sadar atau seperti apa Bu? Apa melalui tahapan dan proses tertentu? Langsung doa, langsung, siapa tuh? Ini normal kembali. Normal kembali. Nah normalnya itu begini. Normalnya langsung,
Oh dari Jakarta ya? Iya ini Ibu Sitompul, ini Ibu Vera, katanya begitu. Dia bilang begini, belum dikasih air ya katanya. Itu kan normal. Kemarin gue marah-marah, matanya merah begitu. Belum dikasih air ya katanya, tanya sama suaminya nih. Iya belum. Ya udah. Jadi karena udah kaku, udah lama, begini jalannya blek begitu, tangannya begini. Sudah lama berarti, saya juga tidak tanya berapa lama begitu. Karena saya pikir akan pulang, setelah doa akan pulang. Di jalan kaku begitu tuh. Dia ke dapur katanya, mau ke dapur, mau ngapain Bu? Kata ini grup dari pendeta ya. Mau peres jeruk katanya untuk ibu katanya gitu. Gak usah katanya. Ayo katanya dianterin sama ibu-ibu pendeta ini, bapak pendeta. Saya bilang jangan, orang udah sembuh udah normal, biarin saja. Biar dia ke dapur dengan susah payah di jalan begitu, dengan kaku tangannya begini nih. Ya pelan-pelan begitu di jalan. Saya ikutin, takut dia jatuh, takut apa begitu ya. Sama Ibu Dahlia Sitompul juga ada. Kita berdua langsung dia, zaman dulu kan kalau peres jeruk tuh pakai begitu tuh, ya bukan zaman sekarang punya. Dia ambil pelan-pelan, dia potong jeruknya, dia peres begini. Mau dibantu tadinya, jangan dibantu. Ini Tuhan Yesus sudah selesaikan masalah ini. Kita lihat tinggal betapa dahsyatnya. Bisa paranormal begitu? Saya paranormal loh, mantan dulunya ya. Kita nggak obatin orang seperti itu. Tapi Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan dalam Alkitab spesialisasi menyelamatkan, namanya juru selamat. Seperti itu. Orang meninggal bisa bangkit, orang buta bisa lihat, ya kan? Orang stroke, paralyzed bisa jalan, langsung loh. Ini saya mau bertanya Bu. Ya. Orang tersebut, ibu yang tadi kesurupan itu orang Kristen kan ya Bu? Enggak kesurupan. Oh jadi? Enggak kesurupan. Biasa aja begitu. Cuman mungkin ganas sehingga suaminya pakai apa tuh namanya? Ini borgol, diborgol ke besinya jendela. Yang membuat dia ganas apa tuh? Saya nggak tanya deh. Udah keadaan tuh kacau, suasana nggak enak. Lalu saya yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan, saya udah nggak fokus pada yang lain-lain. Tuhan saya berbuat apa? Tuhan saya harus berbuat apa? Itu aja. Mungkin nggak kalau kita bilang bipolar gitu, dua kepribadian ganda gitu? Beda ya. Kalau saya ngajar di sekolah Alkitabnya Pak Wanatu, itu diajar ada kejiwaan, ada kerasukan, ada kejiwaan dan kerasukan, itu beda. Nah kalau kategori dia kejiwaan, apa? Kalau kategori yang tadi Ibu ceritakan adalah kejiwaan, gangguan jiwa. Mungkin awalnya ada kejiwaan, tapi karena tidak baca firman, tidak imannya tidak teguh berakar, masuklah dikuasai sehingga menjadi lupa. Sejelek-jeleknya orang kejiwaan, nggak mungkin dia tanpa busana dari atas turun ke bawah, itu banyak satpamnya, banyak security-nya. Nggak mungkin. Itu namanya lupa diri. Nah orang kerasukan pun ada yang setengah, ada yang full. Dicolok sama pisau atau sama rokok, dia nggak berasa lagi. Itu tapi yang full. Ya, nah ini full mungkin ya, karena kan tidak mungkin dong dia turun dari atas tanpa busana. Di bawahnya kan ada security, pegawai dia semuanya. Gitu. Jadi orang kerasukan atau kejiwaan itu ada tahapannya juga ya Bu. Ada yang benar-benar 100% full, dia kejiwaan. Mungkin seperti orang-orang yang dirasuki, mohon maaf sebelumnya, seperti tradisi-tradisi kuda lumping gitu Bu ya. Yang dia makan beling itu 100% bukan? Beda. Nah, ini beda. Ini menguasai seseorang sehingga menjadi lupa. Kalau kuda lumping mah nggak lupa. Ada ilmunya, ada mantranya. Kalau ini dia nggak bermantra, dia nggak berilmu. Jadi jiwa plus dirasuklah, dikuasai oleh kuasa kegelapan.
Beda ya Bu? Beda. Makanya setiap kasus pelayanan itu tidak bisa sama seperti yang dulu yang kemarin kita lakukan. Tuhan mau beda, polanya berbeda-beda. Makanya fokus saya kepada harus berbuat apa Tuhan detik ini sekarang, begitu. Jadi setiap pelayanan harus bertanya kepada Tuhan, itu yang paling utama ya Bu. Ya, jangan langsung sikat aja. Kalau bertanya sama Tuhan, nanti jemaat yang lain nonton TV nih, gimana sih caranya, ya kan? Nah, itu mungkin bisa jadi di dimensi keberapa tuh? Cara bertanya kepada Tuhan gitu. Komen, oh iya betul, saya lupa, maaf, benar-benar. Kalau perlu saya seminar, baru. Jadi Bapak Ibu, ini udah ada contekan nih. Bapak Ibu tanyakan di kolom komentar gimana caranya untuk bertanya kepada Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan itu seperti apa. Isi di kolom komentar, nanti kita akan membahasnya ya Bu ya. Untuk perihal itu, boleh dilanjut Ibu? Ya. Jadi selesai sudah, Ibu itu bawa 6 gelas besar air jeruk plus es. Kan berat ya, goyang-goyang begitu kan, mau dibantu, jangan dibantu. Saya mau lihat kuasa Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus dahsyat. Nggak boleh bantu, jangan terpecah, biarin, nggak apa-apa pecah. Saya mau lihat dia tuh normal gitu loh, nggak dibantu lagi, dibawa pelan-pelan. Bisa Bu, bisa bawa, bisa katanya. Mau dibantu nggak? Tapi tetap kita secara manusianya, duniawinya kita tanya ya, mau dibantu nggak? Nggak usah, kata saya bawa. Dia bawa tuh pelan-pelan jalannya. Dia taruh di meja seorang satu begitu. Selesai sudah, normal kembali. Yesus dahsyat. Amin. Oh, haleluya. Jadi tidak berapa-apa tuh, nggak diunyeng-unyeng, nggak ada gitu, enggak ya. Jadi akhirnya selesai sudah, kami istirahat tidur, dan keesokan pagi selalu ibu Eda Sitompul ini selalu tanya, saya sus yang masuk dulu ya ke kamar mandi katanya. Oke, saya masuk dulu. Saya mandi, sikat gigi, lalu kok kayaknya nggak enak ya, karena baru diantar kemarin sama suaminya bahwa Palembang itu susah air. Jadi dia bikin bak dalam sekali besar, tampung air hujan, begitu. Jadi air kuning-kuning semuanya. Jadi saya baru dibawa di belakang rumahnya sana besar sekali tampung air. Lalu saya gosok gigi pakai sabun. Kok setelah selesai pakai anduk, kok bau ya? Wah, airnya nggak bener nih. Memang airnya agak kuning-kuning begitu, gurem begitu ya. Langsung saya mandi lagi, ambil sabun lagi, tetap lagi begitu. Baunya nggak enak begitu, menyengat. Ya udahlah, karena kami sering diundang sama Tuhan, dibawa melayani ke kampung, ke desa, ke gunung, ke hutan, ya kan, apalagi Kalimantan di sana. Oh, itu air luar biasa sekali. Jadi saya sudah biasa. Jadi udahlah, biar saja. Nah, gantian Eda Sitompul masuk. Dia mau gosok gigi. Baru gosok gigi sedikit, dia keluar. Sespera, kata. Kenapa? Kenapa saya bilang gitu? Itu air itu katanya. Air apa? Saya bilang gitu. Air itu yang orang buang air besar. Waduh. Saya bilang enggak lah. Kan sebelahnya ada toilet ya kan. Masa ada orang buang air besar di bathtub ya kan? Gitu. Banyak air begitu. Enggak lah, bukannya apa sih? Kayak kotak itu bukan bathtub punya gitu. Bucket gitu. Enggak lah. Iya. Aduh, bau. Begitu. Ibu Eda Sitompul ini tetap penasaran. Dia cium lagi, bau. Dia pergi ke belakang, panggil mbaknya. Mbak, tolong mbak, coba dikuras. Ini air begini nggak kuning? Enggak katanya.
Bagus katanya. Oh ya, jadi saya nggak hirau lah ya. Ya udah selesai, saya bebedakan perlu-perlunya, langsung edasi tompul dengan pembantu, dia kuras. Apa yang ternyata di dasar itu benar-benar ada orang buang air. Astaga. Ternyata ibu yang sakit itu buang air di situ sengaja. Ya ampun. Terus sampai beberapa banyak itu begitu. Jadi buat sikat gigi. Sikat gigi, saya bener kan sus, bener kan? Si tampon bilang, bener kan katanya? Itu ada nya katanya gitu. Maaf ya, bapak ibu ya. Jadi itu digosok gigi tuh. Sampai jemaat datang, dia cerita, aduh, saya gosok gigi pakai air katanya gitu ya. Akhirnya udah. Tapi rasanya apa itu Bu ya? Bau, enak bau begitu loh. Enak bau, bagaimana ya? Tapi karena saya sudah siapkan mental saya, nggak apa-apa, itu udah biasa. Di mana-mana kamu pergi ke kampung di hutan juga Tuhan bawa, biasa. Akhirnya sudah selesai begitu. Jadi saya merenung sejenak. Kok kita dua-duanya nggak marah gitu loh? Kok kita nggak bete, kita nggak ngomong, nggak bersungut-sungut begitu? Sama sekali tidak, saudara sih. Sama sekali tidak. Ini satu keunggulan yang tidak terkalahkan. Kuasa Tuhan tuh dahsyat. Berarti pada saat ibu tahu, dengan ibu si tombol tahu bahwa itu adalah air kotoran, ya, tetap ada sukacita. Biasa saja. Wow, biasa itu yang saja. membuat luar biasa ya. Itu biasa saja. Tidak marah, tidak apa, tidak. Tapi mungkin kalau sekarang ketemu sama ibu si tombol malah jadi kisah lucu kali ya. Oh iya, makanya tadi saya bilang Nasbah ya kan. Ini satu cerita yang luar biasa. Mungkin sedunia satu-satunya tim pelayanan yang gosok gigi pakai air ituan, mungkin kita berdua. Ya. Jadi puji Tuhan, akhirnya kami diundang untuk orang tuanya mau ketemu saya. Kenapa anaknya begitu sudah lama kok bisa sadar begitu loh. Ya, nanti tunggu dimensi roh yang ke sesi 11 ya. Sekarang satu ini kita uraikan dulu. Dan waktu pembantu di sana selesai semuanya, dibersihkan, ternyata betul saudara sih. Inilah ya yang mungkin satu resiko kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Belum lagi kalau di kampung, di pedalaman ya, suku Dayak, suku apa, kita disuruh makan A, B, C, D, ya harus makan saudara sih. Puji Tuhan, 10 tahun kami dibawa Tuhan keliling desa, hutan, gunung. Wah, dari luar biasa sekali. Jadi seorang penginjil itu nggak gampang ya Bu ya? Tidak. Nggak semudah kayak pendeta-pendeta yang di Jakarta ini yang tiba-tiba baru jadi pendeta, sukses, kaya raya, jemaatnya banyak. Enggak, kalau ibu dari nol, bener-bener dari nol ya. Melayaninya. Ya. Kalau dibilang nggak gampang ya, betul. Secara umum, general, tidak gampang. Tapi untuk saya pribadi, nggak apa-apa. Gampang gitu loh. Berarti menikmati proses itu. Karena panggilan. Oh, karena panggilan. Karena panggilan Tuhan jadikan saya. Memang ada Bu pendeta yang nggak panggilan Bu? Adalah, banyak lah. Banyak ya Bu ya? Oke, nanti kita born to be a pastor. Ya kan? Jadi memang disitulah bidangnya kami. Karena waktu sebelum terima Tuhan Yesus, saya kan mantan paranormal. Setiap hari orang datang tanya-tanya. Saya spesial di Indigonya. Orang tua saya 40 tahun, tapi dilayanin orang netralisir, orang santet, orang telu ya. Jadi rupanya memang dari kecil sudah melayani. Cuman dulu lain. Kalau sekarang Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang punya sorga, itu aja bedanya. Ya, jadi saya bersyukur. Kalau pertanyaan sekarang, kok bisa begitu ya Bu ya? Kok bisa begitu ya?
Tuh ada tuh tetangga kayak begitu. Nggak apa-apa. Tuh ada tuh keluarga saya seperti itu. Kita baca firman Tuhan. Ya. Dan ibu ini langsung normal. Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19 saya bacakan untuk Bapak Ibu di rumah. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Sebenarnya pertanyaan, kalau diberikan kuasa siapa ya? Kuasa siapa ya? Kuasa Yesus. Kuasa Allah Bapa dong. Betul. Ya? Kuasa Allah, kuasa Tuhan. Maka di kita punya tembok sering ada sekali God is love, ya kan? Jadi Tuhan juga kasih adanya. Kalau orang berkuasa saja kadang-kala sombeng. Apa tuh? Sombong, ya. Sombong. Tapi kalau diberikan kuasa, dasarnya kasih Allah, oh dahsyat kan? Ya, jadi kita lihat di sini bahwa saya bisa baca. Coba lihat. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Amin. Ya, jadi luar biasa sekali bahwa Tuhan sudah berikan kuasa kepada kita, dan injak ular dan kalajengking. Jadi saya injak nih, cari ular nih entar, begitu? Bukan, ya. Kita akan baca di sini bahwa ular itu sebenarnya apa? Ya, kita tahu nanti di Wahyu ada, ya. Jadi ular itu adalah Satan, ya, iblis, setan, ya kan, menginjak ular dan kalajengking. Kalajengking kan mematikan, ada racunnya. Waktu kita injak kita juga bisa kecatok. Tapi Tuhan lebih dahsyat daripada ular dan kalajengking, ya. Jadi satu lagi adalah 2 Petrus 1 ayat 4. 2 Petrus 1 ayat 4. Saya bacakan untuk Bapak Ibu di rumah. Yes. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Asik. Ada apa tuh? Kuncinya daripada ayat ini mana tuh? Dengan jalan itu maksudnya tadi ibu itu turun tanpa busana, ya. Dengan jalan itu Yesus telah menganugerahkan kepada ibu itu janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, kita lihat di sini bahwa dengan jalan begitu Yesus telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita akan ambil kuncinya bahwa Tuhan Yesus telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang sangat berharga dan sangat besar. Amin. Kalau kita tahu firman Tuhan, kita akan mengatakan, yes Tuhan. Tapi kalau nggak tahu, kenapa ya begitu ya? Kok bisa ya? Bisa sembuh ya? Itu sementara nggak sih? Benar nggak sih? Ya kan? Iya, betul. Benar tertulis. Nah, 10 tahun kemudian, saya lagi ada di Hotel Ancol. Hotel apa sih itu Ancol? Horizon. Highlight, ya. Highlight. Lagi ada makan meja besar-besar. Itu mungkin ada seminar, saya gak lupa. Saya diundang, saya pergi dengan Edasi Tompul. Dan waktu pergi, tiba-tiba, gitu, halo ibu. Nah saya say hello gitu, shalom. Lalu Edasi Tompul tak bilang, Sas, ingat gak Sas katanya? Harus coba ingetin dong, terlalu banyak udah ya, jemaat ya. Ini loh yang di Palembang, yang itu waktu turun dari lantai 2, katanya begitu. Si ibu, ada berubah. Iya, saya sudah pindah ke Jakarta.
dari Palembang. Berarti sudah normal total. Amin, amin. Bukan saya pulang, hamba Tuhan pulang, jadi lagi begitu. Berarti kesembuhan dari Tuhan itu sifatnya permanen ya Bu ya? Yes. Permanen ya. Tapi sering kita dengar banyak hamba Tuhan minta pertolongan. Ayo dong yuk bergabung dengan kami yuk. Ada orang ini, ada orang itu. Kalau dia kerasukan dimasuki, ditawan oleh 40 setan, kita baru keluarin 36, sisanya 4 katanya. Tolong Bu katanya gitu. Nah saya ketawa ya kan. Saya sebagai hamba Tuhan yang mantan paranormal ketawa. Satu kali sebut nama Yesus 40 keluar. Kenapa mesti 36 sisanya 4? Lah ini loh. Ayo hamba-hamba Tuhan ya. Jangan sampai kita terkecoh juga. Dilihat belum bener loh, masih begini, masih begitu. Tidak bisa. Satu kali sebut nama Tuhan Yesus, pasti 40-40-nya keluar semuanya. Betul. Amin Pak. Amin. Ya? Amin. Jadi di sini kita lihat bagaimana ada satu rahasia besar, berharga, ya kan, diberikan, dianugerahkan kepada kita, yaitu kesembuhan ilahi. Kan tadi mengambil kodrat ilahi bukan? Iya. Ya? Betul. Kodrat ilahi gitu loh. Allah sendiri. Yang kekal itu, yang dahsyat itu, yang tidak bisa terkalahkan oleh orang pintar apapun juga di bumi ini. Jadi Bapak Ibu kekasih, melalui kesaksian firman kali ini kita boleh ambil satu kunci ya, firman Tuhan, bahwa jangan sampai kita seperti itu juga nanti. Ayo kembali kepada Tuhan, alias apa namanya? Bertobat. Oh, dasar pendeta Ibu suruh bertobat aja. Iyalah, saya juga kalau ada kekurangan, saya salahin sopir nih, ya. Ada sedikit emosi sedikit. Saya lihat ternyata saya yang salah, bukan sopir atau pembantu atau suami atau anak. Langsung minta maaf, saudara. Langsung minta maaf. Saya minta maaf. Saya pikir kamu yang salah, ternyata bukan, ya kan? Jadi puji Tuhan, biarlah kita mau jangan sampai terkecoh oleh tipu muslihat iblis, supaya kita sadar. Ya, sadar bagaimana bahwa Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita, ya, untuk injak ular kala jengking. Kalau perselisihan sama suami, apalagi kecil itu mah, ya kan? Betul. Ini lebih terdahsyat ya, karena orang tanpa busana turun dari rumahnya itu kan benar-benar sudah lupa, saudara. Tapi Tuhan Yesus bisa ingatkan kembali, normal kembali, amin, pindah ke Jakarta, ketemu lagi. Haleluya. Dan kita akan lihat, saya juga sudah ada, Tuhan minta saya tulis buku. Saya bilang tidak bisa, tapi akhirnya bisa. Ini yang ketiga, saudara kasih, ya. Iblis dikalahkan. Ini buku ketiga saya. Jadi bukannya hamba Tuhan, tapi firman Tuhan di dalam kita mengalahkan. Amen. Iblis dikalahkan. Haleluya. Ibu bapak, saya mau banyak pertanyaan. Kalau okultisme tuh banyak pertanyaan. Tanya melalui komen. Nanti akan di program untuk apa? Di program untuk menjadi satu video begitu ya. Oh iya, jadi nanti kita akan ada e-booknya Bu. Kalau seumpama Bapak Ibu ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang okultisme, jadi bukan hanya di video ini, kita akan coba merangkum semua tulisan-tulisan Ibu Pendeta Vera di e-book online. Jadinya dari situ nanti kalau sudah jadi kita akan beri kabar melalui channel video ini, seperti itu Ibu Bapak. Atau kalau memang perlu, ya, itu urgent sekali, di komen aja. Ya, isi komen atau telepon. Kan ada dari tim kami, ada nomor telepon yang tertera di layar kaca. Jadi Bapak Ibu langsung bisa telepon, bisa hubungi kami. Nanti tim kami bisa menyiapkan waktu yang tepat untuk, karena saat ini zamannya online service, untuk melayani melalui online media Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang kena okultisme, terikat oleh kuasa kegelapan, kuasa Yesus itu tidak terbatas Bapak Ibu. Melalui online service ini, apabila Bapak Ibu punya masalah, kita tinggal doa dari sini. Amen. Kita percaya iblis akan hilang, akan kabur kocar kacir.
Karena apa? Karena kuasa nama Yesus itu sangat ditakuti dan sangat berkuasa. Seperti itu Bapak Ibu. Saya juga boleh menyarankan kalau mau lihat seperti itu, ada dimensi roh keberapa yang jaraknya Los Angeles, Jakarta, orang dari Amerika sana minta didoakan, dan itu berhasil dalam waktu 2 bulan. Kasus berat juga begitu. Jadi tanpa ruang dan waktu, Tuhan, tidak usah kita ke sana, dia ke sini, nggak usah. Percaya. Makanya diberikan kepada ibu yang bertanya di sana 10 kali, 2 bulan dia terus telepon saya. Ibu siapkan firman, tulisan kertas firman Tuhan. Bukan saya doakan, nggak bisa. Lakukan firman Tuhan sambil nanti kita doakan, baru oke. Biasanya kan orang, ya itu saya doain. Emang siapa? Amin. Betul. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang butuh didoakan, apalagi yang terikat dengan kuasa kegelapan, santet, pelet, guna-guna, atau kerasukan setan, bisa menghubungi line telepon yang tertera di layar kaca Bapak Ibu. Dan nanti Ibu Pendeta Vera akan berdoa untuk Bapak Ibu yang sedang mengalami kesulitan. Atau isi di kolom komentar apapun permasalahan Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu bisa saksikan dimensi roh dari sesi 1 sampai sesi 10 ini. Bapak Ibu bisa pelajari bagaimana trik untuk menanggulangi masalah-masalah kesurupan, orang kesurupan, okultisme seperti apa. Dan Bapak Ibu juga bisa mengetahui seperti apa tipu dayanya iblis. Kutuk-kutuk turunan juga ada, alam supranatural juga ada, sudah dibahas jelas sekali di dimensi roh 1 sampai 10 ini. Jadi Bapak Ibu bisa saksikan video-videonya per partnya seperti apa, agar bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu semuanya. Kami sangat menunggu feedback dari Bapak Ibu, baik itu dalam hal pelayanan atau hal apapun, kami akan menjawab guna menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Itu ya Ibu ya. Amin. Silakan dilanjut lagi Bu. Ya. Sudah selesai. Nanti ada dimensi roh ke-11, ada sambungannya nih. Ibu ini ada sambungannya lagi. Nah ini stop sampai di sini. Sesi yang ke-11 itu ada part yang lain dari Palembang juga. Tetap terus saksikan Bapak Ibu dimensi roh per partnya, karena sangat memberkati. Dan jangan lupa subscribe, share sebanyak-banyaknya video ini ya Bu ya, ke teman-teman, kenalan, relasi, agar bukan Bapak Ibu aja yang diberkati, tetapi banyak orang diberkati. Melayani juga namanya itu. Iya, itu juga salah satu bagian dari pelayanan. Karena pelayanan adalah memberitakan kabar baik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan kami yakin video ini adalah kabar baik untuk semua orang. Seperti itu Bapak Ibu. Boleh saya persilakan Ibu Vera untuk tutup dalam doa? Ya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya. Amin. Ada banyak dari yang nonton, dari keluarga kita, dari teman kita yang tidak nonton, mungkin ada keperluan-keperluan mendesak yang dinamanya alam roh, dan kita akan masuk dalam dimensi roh Tuhan nanti. Kalau perlu, mari kita angkat tangan, tutup mata, berkata dalam hati dulu. Jadi bukan pendeta, bukan Ibu Vera, bukan siapa-siapa, tapi you. Amin. Jemaat, bicara sekarang. Dalam nama Yesus. Karena ada roh Tuhan yang akan menjawab. Bicara sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sejenak, berapa detik saja. Oke? Saya berdoa, Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami angkat tangan, tanda kami perlu Engkau. Engkau turun tangan, dan biarlah banyak yang menonton, angkat tangan Tuhan, itu dia kami Tuhan. Kami perlu Engkau, karena tanpa Engkau kami tidak bisa mengalahkan kuasa setan, kuasa iblis, kuasa kegelapan. Tapi bersama dengan roh-Mu di dalam kami akan lihat begitu indah, begitu mudahnya. Karena Engkau yang bekerja bersama-sama dengan
Roh Kudus dalam hati kami semuanya Tuhan. Terima kasih banyak Roh Kudus yang manis, Engkau beracara sekarang. Sekarang juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lawat jamaah Tuhan. Hatinya, pikirannya, kami tolak semuanya. Kuasa kegelapan, roh jahat yang mengganggu pikiran negatif, bukan karena kita yang berpikir, tapi setan taruh pikirannya di pikiran kita. Tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Boleh rasakan setelah didoakan, kita usir bersama-sama semuanya. Nanti kalau minggu depan rasa tidak enak lagi, tolak, katakan, tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merasakan betapa bukannya hamba Tuhan lagi, tapi Engkau dengan Roh Tuhan sendiri berkarya. Amin. Kami cuma memberitakan caranya bagaimana. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya sekali Engkau sudah beracara Tuhan. Yang menonton berarti perlu Engkau. Amin. Perlu Engkau Tuhan Yesus. Ya Bapa di sorga, kami tutup biar Engkau yang beracara dan Roh Kudus berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya dan katakan amin. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu jangan lupa subscribe dan share terus link video dari Betani Jakarta, karena di dalamnya banyak sekali program-program dari kami yang sangat inspiratif, baik tentang kisah dari Bapak Pendeta Eko Hidayat, dari Ibu Vera Setiawan, mantan paranormal selama 20 tahun, dari Ibu Gembala kita Ibu Elizabeth Nuning, dari Bapak Pendeta Muda Yohanes Effendi, dari Bapak Pendeta Pembantu Raymond Yefta, dan dari Ibu Pendeta Muda Esther Suwartini. Banyak sekali video-video inspiratif, pengajaran-pengajaran yang sangat-sangat berguna buat kehidupan kita di era-era saat ini. Amin. Itu saja dari kami Bapak Ibu. Sampai ketemu di Dimensi Roh sesi ke-11. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.